Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Najwa, mahasiswa FIB Program Studi Prancis Angkatan 2023 yang akan memandu acara talk show hari ini. Baiklah, kita masuk ke mata acara utama yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar wicara hari ini dengan topik Desa Sehat, Desa Kuat, Langkah Menuju Kesejahteraan Bersama yang akan dipandu oleh Doctor of Medicine Dr. Nityasmono Trinugroho, Sub SPBVK dari Fakultas Kedokteran sebagai moderator, juga dengan narasumber-narasumber yang tentu ahli dalam bidangnya masing-masing, yaitu Profesor Dr. Budi Ana Kliat, SKP MAPP SC dari Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Profesor Fatma Lestari SSI MSI PhD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Langsung saja forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Biar semarak, yang boleh duduk, yang di belakang boleh gabung, yang masih belum pulang. Baik, hari ini kita akan mengadakan talk show mengenai desa sehat, desa kuat gitu. Dan saya akan memanggil kedua narasumber kita. Yang pertama Prof. Budi dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Prof. Fatma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silakan Prof, duduk di sini Prof. Prof izin maaf, Prof di sini, saya di pinggir. Baik, ya. Jadi ini gini Prof, kita setiap tahun itu mengadakan festival pengabdian masyarakat gitu. Nah, di dalam festival pengabdian masyarakat itu kita memberikan pengetahuan, memberikan update, dan ini akan direkam juga dan disampaikan secara online gitu di YouTube dan untuk diperdengarkan secara online. Nah, tujuan kita untuk mengadakan talk show ini adalah untuk memberikan bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan untuk selama setahun ini atau mungkin beberapa tahun ke belakang, agar pengabdian masyarakat itu tidak dipandang sebelah mata gitu Prof gitu. Jadi banyak sekali, bahkan kita sebagai dosen ya Prof ya, kita masih diberikan beban untuk selalu memberikan pengabdian masyarakatnya, dan kita ingin agar semua dosen-dosen, semua mahasiswa itu ikut peduli. Nah, ini adalah salah satu contoh atau sarana untuk promosi hal itu. Baik, saya izin yang pertama untuk Prof. Budi ya. Prof. Budi ini teman-teman dari Fakultas Ilmu Keperawatan, beliau dari keperawatan jiwa ya Prof ya gitu. Nah, izin Prof, dari pengalaman Prof, kira-kira pengabdian masyarakat apa izin ya yang sudah dilakukan selama ini Prof? Boleh diceritakan secara singkat. Baik, terima kasih Dok atas kesempatan ini. Kita salut ya untuk UI dulu ya, tentang Pengmasnya yang luar biasa dan nggak pernah berhenti setiap tahun. Bicara tentang pengabdian masyarakat, khususnya membangun desa, kami menyebutnya itu Desa Siaga Sehat Jiwa. Ya. Dan itu sebetulnya sudah kami mulai dari tahun 2005 setelah tsunami di Aceh. Ya. Dan sampai sekarang, dan khusus nanti saya akan cerita tentang 1 tahun terakhir apa yang kami lakukan untuk pengembangan desa tersebut. Area saya adalah kesehatan jiwa, tetapi kita tahu kesehatan jiwa itu dibagi 3 kelompok. Orang yang sehat, kemudian orang yang beresiko, khususnya yang berisiko yang kami angkat adalah yang punya penyakit. Bahwa mereka itu punya resiko untuk mengalami masalah jiwa. Kemudian yang gangguan. Yang gangguan ini juga ada yang berat sekali, yaitu yang dipasung.
Di Aceh waktu itu program kami terutama bebas pasung. Jadi nanti kami begini Mas, di satu wilayah bisa itu satu RT, bisa itu RW, bisa itu kelurahan atau desa, bisa juga dinas satu kabupaten atau kota. Pernah juga kami tanganin satu provinsi seperti itu. Tapi kita bicara di desanya deh. Nah, seperti sekarang ini sistem pelayanan yang terakhir lah ya, sistem pelayanan di masyarakat itu dimulai dari posyandu di tingkat RW, nggak ada lagi posyandu yang lain, satu aja. Kemudian puskesmas, pembantu di tingkat kelurahan atau desa, kemudian baru puskesmas kecamatan. Ya, kita bicara di desanya. Kami biasanya menggarap itu satu kelurahan atau satu desa setiap kalinya. Di desa itu yang kita ajak bekerja sama karena di desa tersebut, di pustu itu hanya ada 2 tenaga kesehatan atau lebih. Satu perawat, satu bidan. Kami akan bekerja sama dengan mereka. Nah, saat ini yang terakhir ini kami gunakan sistem yang terakhir bahwa di satu RW minimal 5 kader disebut satu posyandu. Tapi pada populasi yang besar, itu kan minimalnya Mas. Nah, kami membaginya itu adalah kita bekerja sama dengan kepala RW, kita bekerja sama dengan lurah, kita ajak mereka melakukan musyawarah lebih dulu. Bagaimana supaya kita bagi 20 keluarga satu kader. Ya. Saat ini nggak kita bedakan kader untuk fisik dengan jiwa. Kalau dulu kan masih terpilah-pilah, saat ini enggak. Jadi satu kader itu kita latih bagaimana melakukan deteksi. Deteksinya juga gampang Mas, ada nggak yang sakit fisik, ada yang nggak sakit jiwa, berarti sisanya sehat. Nah, jadi begitu kita buat mudah dan kita sudah punya buku kader ya yang udah standar, bahkan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Kesehatan Jiwa di Kesmas sudah menggunakannya karena kami juga baru saja selain Pengmas yang di UI, kami lagi melakukan juga pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang pilotnya Kemenkes di Manado ya. Jadi nanti setelah deteksi kader itu tahu sepanjang siklus hidup siapa saja yang sehat, dari hamil sampai lansia. Jadi kami cocokkan juga dengan undang-undang, dengan PP yang baru sekarang ya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan untuk yang sehat, kita stimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Khusus Pengmas yang terakhir di 2024, kami tambahkan kelompok risiko yaitu stunting. Karena itu merupakan program pemerintah yang luar biasa juga. Jadi kita punya program untuk stimulasi yang sehat dari hamil sampai lansia. Kemudian yang sakit gimana? Seperti kita ketahui melalui survei-survei, penyakit paling banyak di masyarakat itu yang kronik adalah hipertensi, diabetes, baru nanti ditambah TBC, baru sedikit kanker, baru sedikit yang lain. Tapi yang utama itu terutama kalau kami di wilayah Jawa Barat, hipertensi paling tinggi itu. Ya. Tapi apa yang kami lakukan? Kader cuma mendeteksi, nanti perawatnya melakukan tindakan. Banyak yang hipertensi ini Mas, nggak berobat ke puskesmas. Padahal itu kan kita sebut juga silent killer ya. Tampaknya aman-aman saja. Betul, Prof, ya. Ya, tetapi kalau tidak ditangani maka itu menjadi tidak aman. Ya, iya. Jadi itu kami latihkan, tapi kita tambahkan dengan kesehatan jiwa. Karena ternyata hipertensi merupakan salah satu penyebab orang cemas. Ya, bagaimana prosesnya? Dia disebut hipertensi, dia harus minum, akhirnya dia cemas, nggak bisa tidur, makannya terganggu, akhirnya di rumah saja dan seterusnya. Maka kami tambahkan lagi, bagaimana mengendalikan cemas. Saat ini kami ada penelitian Mas, ada 4 cara untuk mengatasi cemas dan depresi yang kami sebut perawatan kesehatan jiwa sederhana yang mana bisa dilakukan oleh kader. Ya, mengaktifasi perilaku, menata ulang pikiran, meningkatkan gaya hidup sehat, dan juga menjadwalkan kekhawatiran. Nah, dengan itu, maka masyarakat itu jadi patuh berobat. Karena dengan cemas kadang-kadang mereka jadi tidak patuh berobat justru. Betul, ya. Terima kasih kira-kira Prof. Budi. seperti itu. Betul, awal jadi yang sudah cukup lama ya dari 2005 sampai Betul. 2024, jadi terus berkesinambungan. Betul. Baik, terima kasih Prof. Saya beralih ke Prof. Fatma nih. Nah,
Kalau dari Prof. Fatma sendiri gitu, untuk sesuai dengan tema kita, desa sehat, desa kuat ini, apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini, mungkin bisa sharing kepada kami. Silakan Prof. Baik, terima kasih banyak. Ya, desa ini kita ketahui merupakan ujung tombak ya. Kalau desa tumbuh, desa meningkat kualitasnya, kompetensinya juga meningkat, maka Indonesia juga maju begitu. Nah, kami bermula dari mungkin sama tadi seperti Prof. Budi, kita mulai sejak tahun 2014 begitu ya. Berawal dari banyaknya Indonesia ini adalah negeri yang rawan bencana. Tapi di sisi lain juga Indonesia adalah negeri yang kaya, indah gitu ya, beautiful gitu ya. Kita memiliki program pada waktu itu awal mulanya adalah tangguh bencana. Nah, sekarang kita perkuat desa itu selain tangguh bencana juga sehat dan tangguh bencana. Nah, ketika terjadi bencana banyak korban. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana membantu korban-korban tersebut. Misalnya Dok dari Fakultas Kedokteran kan ya. Betul. Dok ya. Ya. Bagaimana menolong korban ketika ada bencana gempa atau misalnya banjir, nggak tahu harus menolong korban seperti apa. Padahal yang bisa menolong korban adalah orang-orang terdekat. Jadi hampir 60% yang bisa menolong korban itu adalah orang-orang terdekat. Sehingga kita memperkuat masyarakat di desa. Awal mulanya secara keseluruhan masyarakat saja. Tetapi kemudian dengan berkembangnya kita ada kolaborasi juga selain dengan BNPB, juga ada kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, di mana pada saat awal-awal pandemi mereka menggelontorkan program namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021, dan kebetulan saya menjadi jurinya. Di situ saya masukkan aspek K3 dan kebencanaan, dan sampai sekarang masuk dalam salah satu kategori penghargaan yaitu resiliensi. Jadi desa harus tangguh begitu. Salah satu caranya adalah membangun ketangguhan dalam hal bencana di daerah-daerah wisata. Yang kita pilih tahun ini adalah Pulau Kelapa. Jadi itu di mana itu, Prof? Di Kepulauan Seribu. Oh, belum pernah ke sana ya, Mas ya? Saya baru di Pulau Panggang sama Pramuka, Kelapa belum. Pramuka kayaknya tahun sebelumnya deh. Jadi tiap tahun kita mengajak teman-teman juga dari pariwisata, khususnya Pokdarwis. Jadi selain masyarakat biasa juga kita mengajak kelompok sadar wisata untuk paham mengenai aspek K3 dan kebencanaan. Mereka kita latih P3K, lifting and moving, fiksasi, imobilisasi korban kalau terjadi bencana. Pengetahuan itu tidak hanya penting untuk ketika terjadi bencana, tetapi juga ketika terjadi keadaan darurat. Misalnya ada wisatawan yang terluka, cedera begitu ya. Bagaimana menolongnya? Nah, itu kita berikan pengetahuan itu, P3K. Jadi mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Juga hal-hal lain kita juga bekerja sama dengan Kemenparekraf, lebih dari 20 modul terkait dengan aspek K3 dan juga kebencanaan. Videonya juga ada, jadi langsung terintegrasi di Sistem Informasi Pariwisata Nasional yang merupakan kerjasama Kemenparekraf, UI dan juga BNPB. Jadi di situ sudah ada Mas, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada terjadi keadaan darurat di desa wisata, di desa ya, bukan hanya di desa wisata tapi sebenarnya bisa juga di desa, itu sudah ada namanya panic button. Jadi masyarakat bisa tinggal pencet, nanti melaporkan, dan itu akan masuk ke dalam Sistem Informasi Pariwisata Nasional dan langsung bisa direspon oleh manajemen krisisnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu. Oke, bagus sekali Prof. Fatma. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada 2 pakar nih. Yang pertama mengenai bagaimana membentuk desa yang sehat dari segi jiwa dan kemudian dari segi fisiknya juga, dan kemudian desa sehat desa kuat tapi lebih ke arah desa wisata di mana resiliensi atau tangguh bencana ya Prof ya, demikian. Baik, kita kembali lagi ke Prof Budi. Nah, Prof Budi, untuk tadi dicontohkan di Aceh ya Prof ya, nah kira-kira kalau misalnya saya menanyakan untuk penerima manfaat ini Prof, apakah memang hanya ditujukan kepada kader atau ada yang lebih luas seperti itu? Kira-kira bagaimana Prof untuk penerimaan manfaat ini, ya, Prof? Penerima manfaatnya adalah semua masyarakat di desa tersebut, karena nggak boleh ketinggalan satu-satu. Oleh karena itu jumlah KK di satu wilayah tersebut langsung kita mengatakan kita butuh kader sejumlah 1:20.
Ya, memang Dasawisma kan 10, tapi kadang-kadang mencari kader hanya untuk merawat 10 itu kan tidak terlalu mudah. Jadi kami perlebar itu, satu kader 20 keluarga. Dari 20 keluarga ini nanti ada program kita untuk yang sehat apa, untuk yang sakit fisik apa, untuk yang gangguan jiwa apa, untuk yang pasung apa, yang menuju semua ke arah sehat. Sehingga wilayah itu, desa itu ya yang sehat tetap sehat, yang risiko nggak jadi gangguan jiwa, yang gangguan jiwa jadi mandiri dan produktif. Itu visi kita. Ya, jadi sehat tetap sehat, yang risiko tidak jadi gangguan jiwa, yang gangguan jiwa jadi mandiri dan produktif menuju desa sehat dan tangguh tadi. Betul, Prof. Nah, ini menarik sekali nih, Prof. Tadi saya dengar kata-kata pasung nih, Prof ya. Betul. Jujur ini saya kayak ada trauma gitu, lihat film, lihat ini gitu. Ada ya pasien masih dipasung. Memang saya kalau dulu kebetulan nih, Prof, saya untuk psikiatri itu saya sedikit menghindari, Prof. Gitu. Jadi karena kalau jujur nih ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada trauma tersendiri karena memang masa kecil saya pernah digangguin dalam tanda kutip gitu. Tapi akhirnya saya bisa melewati psikiatri dengan baik dan lulus seperti itu. Jadi gini, Prof, mengenai pasung ini, Prof, apakah memang itu secara keperawatan itu memang masih dibolehkan di Indonesia atau apakah kepala desa itu memang ada spot-spot khusus untuk ini atau itu hanya ada di Aceh atau mungkin baik terima kasih, silakan, Prof. Angka pasung kita masih tinggi. Ya, angka pasung kita masih tinggi. Lebih dari 30% dari yang gangguan jiwa itu dipasung di seluruh Indonesia, ya. Jadi, kalau kita bicara pasung ada dua macam. Pasung adalah yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Dikurung di kamar aja udah dipasung. Nggak boleh keluar rumah udah dipasung, apalagi dirantai dan dipasung dengan balok. Kalau ada kesempatan kita bisa lihat itu, atau nanti buka sekali-kali YouTube Budiana Klias, bagaimana Budiana Klias membebaskan pasung seperti itu. Ya, dan itu adalah melanggar HAM. Tapi kan masyarakat nggak tahu itu melanggar HAM. Iya, betul, Bro. Ya, kalau kita telusur mengapa mereka memasung, karena mereka tidak tahu bagaimana harus merawatnya. Atau sudah pernah dibawa ke rumah sakit, udah dibawa ke puskesmas, tapi nggak ada perbaikan. Padahal orang yang gangguan jiwa itu bisa pulih, bisa sehat, bisa produktif, bisa mandiri, tapi belum. Kenapa? Karena mungkin Prof Fatma bisa melihat siapa sekarang yang ada di puskesmas. Adakah sarjana kesehatan masyarakat? Adakah sarjana keperawatan? Adakah spesialis keperawatan jiwa? Tidak ada. Dan apakah mereka ditolong? Apakah mereka dibantu? Apakah mereka diberikan kemampuan? Karena coba Mas, kalau setiap desa tadi seperti saya sampaikan, kami bisa jamin kalau itu difasilitasi. Dalam waktu 3 bulan aja, pasung udah pernah kami teliti, bisa jadi mandiri dan produktif kembali. Dan akhirnya membentuk itu ya, Prof, desa kuat kembali, karena memang tujuannya adalah produktivitas ya, Prof. Betul. Ya. Dan itu didukung UI loh. Waktu saya itu ke Aceh, itu direkomendasikan oleh rektor loh. Jadi bukan main-main, UI telah berkontribusi bagaimana di Aceh. Dan itu kami sudah replikasi minimal ke 17 provinsi. Dan itu telah direplikasi lagi. Tapi bagaimana sustainability-nya? Betul, Kan kembali iya, lagi kan? Betul, iya, nah itu. Prof, kalau ini kan kita sekarang ada di Depok nih, Prof. Kalau yang kira-kira yang masih ada pasung di sekitar sini, masih ada nggak sih, Prof? Baik. Boleh? Kebetulan wilayah praktek kami itu di Kota Bogor. Dan juga di Kabupaten Bogor masih kita temukan, tapi kan nggak perlulah saya berikan angka-angkanya. Baik, Prof. Jadi kami biasanya masih gini, ada ya, Prof, ya. Kami biasanya begini, kita bicara dengan kepala desa, kita bicara angka pasung kita sekian loh, estimasinya sekian. Ayo kita datang yuk dari rumah ke rumah, karena desa yang kuat itu nggak hanya kita sampling aja keluarga yang kita rawat, semua door to door habis semuanya. Nemu Mas, angkanya lebih tinggi dari angka prevalensi. Waduh, jadi memang ini ya, memang Bapak Ibu, jadi memang masih tinggi angka pasung yang dalam tanda kutip melanggar HAM, yang akhirnya menjadikan masyarakat yang ODGJ kita Belum bilangnya lagi stigma, ya, itu Mas. stigma, betul sekali. Jadi kita harus sama-sama nih peduli terhadap hal ini. Baik, terima kasih Prof Budi. Kita kembali lagi ke Prof Fatma. Nah, Prof Fatma, tadi hal yang menarik adalah ini penerima manfaat dari program untuk satuan desa tangguh bencana ya. Ada singkatannya nggak sih? Tadi saya dari Pak Abdul Qadir tuh dengar apa
Destatna apa gitu, ada kalau ada singkatannya gitu. Nah, untuk menerima manfaatnya apakah hanya kepala keluarga atau ada perluasan ya? Bagaimana nih Prof? Ya, untuk penerima manfaat sebetulnya untuk masyarakat umum bisa ya. Selain tadi kelompok sadar wisata. Jadi kita sejak sebelumnya kan memang sejak tahun waktu kejadian gempa Lombok ya, kita dikirim oleh UI ke sana dan kita melihat bahwa ternyata masyarakat banyak yang tidak siap. Dan kemudian kami dari UI terdiri dari mahasiswa, dosen dan juga tendik yang kemudian bergerak ke sana awal mulanya di Lombok, kemudian juga Palu. Di sini kebetulan ada teman-teman dari UPTK 3L yang juga terus membantu setiap tahunnya, dan juga ada mahasiswa FKM dan juga dosen muda FKM Mas Abdul Qadir. Kami memiliki singkatan kalau untuk desa wisata tangguh bencana itu Dewita. Dewita. Iya, okay. Dewita. Jadi desa wisata tangguh bencana itu sudah kita gelontorkan. Nah, alhamdulillahnya dan saya apresiasi betul dengan program Pengmas UI ini. Jadi ini menjadi pemula atau trigger ya bagi kegiatan kita dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Saya ambil contoh Dewita ini sebetulnya kita sudah mulai dari sebelum Kemenparekraf meluncurkan program Dewita ini. Kemudian karena adanya Pengmas ini kemudian Kemenparekraf melihat bahwa inisiatif UI sangat bagus. Karena Indonesia 75% infrastruktur, kawasan ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, kawasan destinasi prioritas itu ternyata berada di daerah rawan bencana. Nah, karena memang negeri kita adalah negeri yang rawan bencana, jadi tidak bisa dihindari, memang 75%-nya berada di daerah rawan bencana. Sehingga Kementerian Pariwisata pun melihat ini sebuah aspek yang perlu juga ditingkatkan untuk diperkuat di desa. Oleh karena itu mereka mengajak berkolaborasi dengan kita yang awal mulanya diawali dari hibah Pengmas. Baik, gitu. ya. Jadi penerima manfaatnya dari semuanya ya Prof semuanya, ya. Jadi, dan juga kita expand menjadi Pokdarwis, kelompok sadar wisata, termasuk juga pemandu-pemandu wisata. Karena sebetulnya mereka harus tahu bagaimana melakukan P3K gitu ya, menerapkan P3K. Saya ini Prof tertarik sekali. Jadi jujur sih saya ke Kepulauan Seribu baru sekali nih Prof itu. Tadi dengar Pulau Kelapa terus jadi keinget. Nah, memang kalau kalau kita di laut gitu ya itu memang bahaya gitu ya kalau nggak ngerti K3 sama sekali gitu. Jadi betul. Ini kira-kira yang pengalaman apa nih Prof yang kemarin di Pulau Kelapa yang bisa kita petik nih Prof untuk ada pemberdayaan desa ini? Ya. Jadi memang aktivitas di kepulauan ini kan Indonesia negara kepulauan ya. Jadi kita mengambil contoh di Kepulauan Seribu dalam hal ini tahun ini adalah Pulau Kelapa untuk bisa menjadi model bagi kepulauan-kepulauan lainnya. Jadi banyak sekali Indonesia punya pulau-pulau yang indah. Ada Nias, ada Natuna, ada Pulau Baidan, seterusnya ya. Pokoknya semuanya indah-indah begitu ya. Banyak bahaya-bahaya yang tidak seringkali disadari oleh para wisatawan. Misalnya kalau berkegiatan di atas air, di kepulauan, di laut gitu ya, tentunya kan risiko yang tertingginya adalah tenggelam. Nah, kita punya modul ketika misalnya akan melakukan penyelaman begitu ya, ada modul diving safety atau keselamatan menyelam. Itu gratis e-booknya kerjasama UI dengan Kemenparekraf dari hasil Pengmas ya, bisa diakses di Sisparnas, juga ada videonya. Jadi persiapan apa yang harus dilakukan, termasuk bahwa kita menyatakan diri kita ini memang dalam kondisi sehat. Fit atau tidak gitu untuk menyelam gitu ya Prof. Untuk menyelam. Sehat bukan hanya sehat fisik, tapi pernyataan deklarasi bahwa kita sehat dalam kondisi sehat fisik dan juga jiwa. Betul. Karena banyak juga justru penyelam-penyelam yang sudah ahli nih ya, tapi dia lagi stres gitu terus menyelam, akhirnya terjadi kecelakaan. Begitu. Jadi harus deklarasinya dua-duanya, sehat fisik dan juga sehat jiwa. Baik. Baru boleh menyelam. Baik. Gitu. Itu ini sekali ya, mengena sekali ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Kita kembali ke Prof Budi. Nah, Prof Budi, tadi untuk kesehatan jiwa ini sendiri. Nah, saya ingin menanyakan mengenai output yang kira-kira atau dampak yang sudah terlihat gitu ya Prof ya, kira-kira apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman ini? Ya, baik. Tentu saja kita selalu menanyakan dampak ya. Dampak yang paling gampang terlihat adalah berapa jumlah yang bebas pasung. Ya. Tapi bebas pasung bukan berarti selesai permasalahan ya.
bebas pasung kalau kita nggak maintenance bagaimana merawat mereka supaya tetap sehat dan produktif, itu hal yang penting. Oleh karena itu pelayanan kesehatan untuk yang sakit, yaitu di puskesmas kecamatan, wajib ada pelayanan kesehatan jiwa untuk supaya saudara-saudara kita ini tadi terjaga tetap sehat. Ya, jadi jumlah bebas pasung dapat kita hitung, dapat kita kuantifikasi. Yang kedua, berapa pasien yang sakit fisik yang diberikan asuhan kejiwaannya bisa memaintenkan misalnya hipertensi tadi. Dengan kita berikan asuhan untuk mengatasi cemas, maka dia lebih happy dan lebih stabil kondisi dan lebih patuh lagi untuk obat. Karena kan hipertensi kan wajib. Saya ini juga hipertensi, Mas. Amlodipin tiap hari ini ya. Tapi dan ternyata bukan hanya amlodipinnya, tapi juga perasaannya, betul, pikirannya. sugesti, Kan kalau jiwa itu cuma 3 kan, perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, dan paling gampang lagi kita kembangkan 3L, Mas. 3L itu adalah look. Ayo saling memperhatikan anggota keluarga. Ada nggak perubahan perasaan, perubahan perilaku, perubahan pikiran? Oke, kalau ada listen, mau mendengarkan ya. Ayo ajak ngobrol saudaramu yang kau lihat ada perubahan itu. Kader pun seperti itu. Setelah ajak ngobrol, itu aja ventilasi aja, Mas. Let's talk aja. Itu sudah mengatasi sebagian daripada masalah tersebut. Kalau kadernya tidak bisa mengambil jalan keluar, yang terakhir L yang terakhir adalah link. Rujuk kepada perawat di pustu. Perawat pustu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan kriteria tertentu, rujuk ke puskesmas. Karena di puskesmas ada dokter, ada perawat jiwa yang bertanggung jawab. Itu untuk yang risiko. Untuk yang sehat, apakah usaha kesehatan sekolah kita udah ada kesehatan jiwa, Mas? Belum ada. Baru UKS-nya, UKS ini ya. Itu pun perawatnya cuma sekali sebulan, terus nungguin di ruang UKS. Bukan program promotion, prevention, dan bukan itu yang dijalankan. Seyogianya kan orang lahir, Mas, nggak ada yang gangguan jiwa kan, Mas? Tapi kenapa orang bisa gangguan jiwa? Karena tidak dilakukan pemeliharaan terhadap kesehatan jiwanya sepanjang siklus kehidupannya sampai ke lansia. Karena no health without mental health kan? Ya, jadi semua orang membutuhkan kesehatan jiwa. Seperti itu dia, Mas. Baik. Jadi outcome-nya bisa kita lihat. Harapan saya sih begini, Mas. Sejak orang pranikah, konseling, itu sudah ada program jiwa di situ. Kami udah nyediain itu, Mas. Kemudian pada waktu dia hamil harus ada program jiwa supaya tidak stunting. Itu yang kami kerjakan pada 2024 ini. Ya, supaya tidak terjadi stunting. Kemudian pada waktu dia bayi, bagaimana stimulasi perkembangannya supaya kemampuan trustnya jangan curiga-curiga nanti setelah dewasa. Nah, itu juga ada. Demikian seterusnya, Mas. Jadi sebenarnya kalau yang sehat harus pakai kohort kita. Ya, dari sejak kita kerjakan dari hamil sampai ke lansia tidak terjadi gangguan jiwa, berarti keren program kita berhasil. Dan pemimpin-pemimpin kita akan sehat jiwa semuanya kan. Baik, keren sekali nih programnya ya. Jadi untuk kalau ke sekolah mungkin ini ya Prof ya bisa dimasukkan di BK ya Prof ya, bimbingan konseling. Karena sekarang saya lihat nih beberapa guru BK tuh sudah mulai peduli terhadap kesehatan jiwa. Karena mulai mengadakan edukasi seperti itu ya Prof ya. Jadi ada programnya, Mas. Kami beberapa tahun lalu ada Pengmas UI kami yang khusus kepada sekolah. Ya. Jadi ada instrumennya, Mas. Ada namanya SDQ untuk mengetahui apakah instrumen ini bukan menetapkan diagnosa gangguan ya. Apakah dia ada beresiko ataukah sehat ya. Dan ini harusnya dikerjakan untuk semua siswa kita. Termasuk mahasiswa kita loh, Mas. Ya betul. Mahasiswa kita. Betul. Kalau mahasiswa kita bisa gunakan SRQ 20 pertanyaan atau kita bisa GAD 7 pertanyaan doang atau kita bisa menggunakan CESD 10 pertanyaan doang. Sebetulnya sudah ada instrumen ya Prof ya untuk setidaknya deteksi bukan melihat gangguan. Betul. Jadi jangan yang beratnya dulu. Iya. Dan sudah ada program kita untuk itu. Kami sebut namanya itu perawatan kesehatan jiwa sederhana, bahasa Inggrisnya adalah Low Intensity Psychological Intervention, dan itu kami kerjasama dengan UK dengan 4 tahun penelitian. Jadi itu sudah ada. Kenapa nggak kita gunakan untuk kita dulu? Betul. Karyawan kita, mahasiswa kemudian kita, mahasiswa kita, gitu ya. apalagi tahun dosen ini, mungkin. tahun ini adalah
Hari Kesehatan Jiwa dengan tema Kesehatan Jiwa Pekerja, termasuk dosen, termasuk perawat, Betul termasuk sekali. dokter, termasuk semua. Mungkin saya yang gangguan kita- jiwa mungkin Prof. Baik, terima kasih Prof Budi. Jadi saya terusik sekali dengan kata-kata 3L tadi. Memang kadang-kadang look, listen sama link ini untuk kesehatan jiwa dipendam sendiri. Mungkin look udah tahu ya Prof ya, oh ini kayaknya nih ada Tapi sesuatu diomongin nih. ya, tapi diomongin. Akhirnya muncul stigma yang kemudian ini apa namanya, ya akhirnya terisolir dan akhirnya makin makin berat gitu. Ya terima kasih Prof. Kita beralih ke Prof. Fatma. Nah kalau dari program Dewita ini Prof, kira-kira dampak apa yang diharapkan dan mungkin yang sudah ada atau output yang sudah bisa kita lihat nih Prof sampai tahun ini, kira-kira boleh di-share Prof? Ya, alhamdulillah kalau dampak langsungnya tentu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Jadi kami melakukan pre dan post test, itu yang dampak yang bisa langsung kita lihat. Namun demikian ada juga luarannya, yaitu kita membuat modul untuk desa wisata tangguh bencana. Dan turunan dari modul tersebut yang tadi saya sampaikan ada 20 modul. Misalnya mau berwisata tadi menyelam begitu ya, ada diving safety dan dikolaborasikan dengan kementerian terkait. Kemudian ada kalau misalnya dokter hobi berarung jeram begitu ya, ada K3 berarung jeram begitu. Atau para layang atau flying fox, itu semua ada modul-modul turunannya. Jadi dampaknya, dan kita juga bisa lihat karena modul-modul itu masuk di dalam sistem informasi pariwisata nasional dan diakses oleh seluruh masyarakat, dan di dalamnya juga sudah ada pelatihan-pelatihan terstruktur. Jadi online massive open online course. Jadi kayak jadi MOOC MOOC-nya gitu. sudah ada Prof ya. Sudah, baik. Dan, alhamdulillah. ini free ya Prof ya? Free, Ya. gratis Betul. dan mudah untuk diakses. Betul, wah ini ilmu yang sangat menarik sekali untuk bisa jadi di Sisparnas ya Prof ya. Jadi ada entry-nya bisa ada 2. Kalau Baik, dari UI itu dikelola oleh Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Nah, itu bisa masuk juga melalui website DRRC UI itu. Tapi juga bisa diakses melalui Sistem Informasi Pariwisata Nasional yang sudah terintegrasi di Kemenparekraf. Dan dari situ bisa dua-duanya bisa diakses, ada sistem edukasi online-nya juga. Nah, kalau kita lihat ternyata sudah sangat puluhan ribu masyarakat yang mengikuti kursus-kursus online tersebut. Wah, mantap Gitu. sekali nih. Bukan Bapak Alhamdulillah. Ibu, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Jujur saya baru tahu ini dan ini sangat menarik sekali. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Prof ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai kesehatan jiwa atau ini ada desa. Kita temanya sekarang adalah desa sehat, desa kuat. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, tadi timernya udah bilang 15 menit lagi. Baik, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir atau 2. Nah, kira-kira selama melakukan ini Prof Budi ya, Prof Budi apakah ada kendala ya kira-kira yang sangat ini ya, karena memang Indonesia kan luas sekali ya Prof ya, terus tadi bebas pasonya pasti ini, kira-kira boleh di-share nih untuk teman-teman. Tentu saja Mas, kendalanya banyak sekali. Kita udah melihat tadi bahwa pengembangan kami Desa Siaga Sehat Jiwa itu sangat baik sekali, dan kita mulai di desa gitu. Kita nggak dari atas ke bawah tapi di desa, dan masyarakat itu sungguh luar biasa menerimanya. Tapi kendalanya adalah kebijakan di kabupaten kota, kebijakan di dinas kesehatan, penanggung jawab jiwanya gantal-gantil. Ya, kemudian kami berhasil dari 17 provinsi yang kami pegang banget, yang paling berhasil sampai sekarang Aceh dan Jawa Timur. Ya, di Bogor saja yang tempat kita praktek, maintenance-nya kami ragukan seperti itu. Tapi kita jalan aja terus seperti itu. Hambatannya adalah apakah pemerintah daerah tersebut, ini musim pilkada ya, apakah ada yang calon bupati, calon wali kota, calon gubernur mengemukakan bahwa kesehatan jiwa itu penting? Kan belum tentu. Betul. Ya, itu yang penting. Padahal sudah ada undang-undang pemerintahan daerah nomor 23, di mana sebenarnya kepala daerah itu bertanggung jawab tentang kesehatan, bukan hanya kesehatan jiwa, untuk kesehatan semua. Tapi berapa banyak yang sudah memperhatikan hal tersebut? Terlepas dari kegiatan sudah dilakukan, mungkin agar teman-teman di sini, Bapak Ibu yang melihat acara ini bisa tergerak gitu Prof. Kira-kira boleh disampaikan Prof. Silakan. Baik.
take home message-nya adalah berapa jumlah mahasiswa di UI, Mas? Pasti mereka Iya betul. Pasti mereka itu dari desa. Oke, ayo kita ajak semua mahasiswa kita untuk membuat desanya sehat jiwanya. Tapi sehat jiwa tadi Mas termasuk loh yang fisik. Karena yang sakit fisik itu risiko. Ya, jadi jangan dianggap kalau kita minta kesehatan jiwa supaya diperhatikan, bukan hanya yang gangguan jiwa. Bagaimana yang sehat jiwa, tetap sehat jiwa, ada programnya. Bagaimana yang sakit fisiknya teratasi, kemudian dia pun sehat jiwa. Kemudian yang gangguan jiwa dan pasung menjadi mandiri dan produktif. Ayo semua kita yang dari desa, yang dari kelurahan, ambil pesan ini. UI di mana-mana bersama dengan alumninya. Luar biasa kan Mas? Betul, terima kasih Prof Budi. Jadi memang harus berangkat dari mahasiswa kemudian disebarluaskan. Baik, kalau dari Prof Fatma sendiri apakah ada pesan-pesan Prof? Baik, Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, tapi Indonesia juga kaya akan pemandangannya, alamnya yang indah dan beautiful, dan Indonesia adalah the most beautiful country in the world, sudah dinobatkan oleh dunia. Indonesia is the most beautiful country in the world. Tetapi kita juga berada di negara yang rawan bencana. Mari kita semua mahasiswa, dosen, tendik juga semuanya berbakti kepada negeri, UI berbakti kepada negeri agar desa-desanya maju, wisatawannya juga sehat, selamat dan juga aman dari bencana. Baik, terima kasih Prof Budi, terima kasih Prof Fatma atas waktunya. Kita tiba di penghujung acara. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, silakan datang ke DPPM untuk bisa kolaborasi. Bahkan kita bisa ngobrol-ngobrol untuk mengadakan acara-acara yang lebih bagus, lebih menarik, mungkin yang untuk pengabdian masyarakat di tahun ini maupun tahun-tahun ke depannya. Baik, terima kasih dari Prof. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara kali ini. Sekian, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.